Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana cara mengetahui tanda kemunafikan dalam diri sendiri? Ceklah, idza wa'ada kadzdzaba. Kalau bicara dusta, aku berdusta enggak ya? Alhamdulillah tidak. Wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Apapun yang terjadi Andinda, aku tetap akan meminangmu dengan bismillah. Tiba-tiba balik dia dari Jawa, sudah menikah. Hancur hati perempuan tu. Dia ambilnya selendang, diikatnya leher. Patah tiang. Rupanya berat cewek itu 125 kilo. Gara-gara apa? Gara-gara si lelaki pengumbar janji. Lalu ditulis perempuan itulah di dinding kamarnya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caro nandak lama. Saya seorang suami. Tampaknya orang tua ibu saya kurang senang terhadap istri saya. Tapi kami tak tahu kenapa orang tua saya sampai seperti ini. Karena habis lebaran Idul Fitri sampai saat ini orang tua saya tak mau bicara sama kami berdua. Kalau ditelepon enggak diangkat. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Siti Badriah berarti. Apa yang harus kami lakukan? Silaturahim. Bawakan makanan enak, belikan baju yang bagus. Balik dari sini, belikan soto, apa kesukaan emak tu. Dia paling suka makan ini Pak Ustaz. Kan? Masakkan, bawakan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ini ada masakan untuk emak. Kau pasang racunnya. Kau mau aku mati cepat ya. Ini adalah pakaian untuk emak. Kalau pakaian macam ini bisa tak saya bawa sana. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi jaga aja sampai malaikat maut datang. Menghadapi orang tua 3 rumusnya: diam, diam, diam. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Meninggal dia nanti tak akan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, tak akan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus? Bisa. Bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Anak perempuan wajib dikhitan. Hanafi, Maliki, Hambali, kata dia anak perempuan sunat dikhitan. Tapi mazhab Syafi'i wajib dikhitan. Anak-anak yang baru lahir, dokter tak mau mengkhitan, bidan tak mau mengkhitan karena instruksi dari PBB. Kalau dia tak dikhitan, libido seksualnya tinggi. Bawa ke bidan kampung yang pandai, khitankan dia. Jangan sampai anak perempuan tak dikhitan. Kita pakai mazhab Syafi'i, wajib hukumnya. Apakah solat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid? Ya. Seandainya ada urusan dan pekerjaan di kebun atau di ladang kita segala macam, maka mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Maliki sunat muakkad. Tapi kalau tak ada uzur, wajib fardu ain. Salat berjamaah yang berdiri di belakang imam seharusnya orang macam mana Pak Ustaz? Seandainya imam salah baca, kalau di Malaysia imam tu duo, yang di muka imam satu, yang di belakang imam duo. Kalau imam satu kau salah baca, diluruskan imam belakang. Tak boleh orang tegak di belakang imam kalau dia tak layak jadi imam. Begitu di Malaysia. Maka di masjid tu buat imam satu, imam dua. Begini Ustaz, di Ujung Batu ni belum ada masjid yang azan 2 kali ketika solat Jumat. Boleh enggak kami buat azan 2 kali waktu solat Jumat?
Azan 2 kali sunnah, azan 1 kali sunnah. Mana yang kami ikut Pak Ustaz? Alaikum bisunnati, ikut sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali azan. Ada enggak solat qabliyah sebelum solat Jumat? Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu sudah dicetak. 12 eksemplar, 12.000 eksemplar sudah laku di seluruh Indonesia ini, sudah dibeli orang. Ada qabliyah Jumat, baca baik-baik. Apa hukumnya apabila imam dalam solat tak berhenti saat bismillah langsung disambung Fatihah? Sudah saya bahas tadi. Sah, tapi tak afdal. Saya punya anak 5 tahun Ustaz, boleh enggak saya agak keras mendidiknya? Contohnya seperti menyuruhnya mengaji. Ya. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan. Muru auladakum bisalah, suruh anakmu sembahyang umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun suruh? Karena 5 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, hafal baca Quran. Mengaji nak. Dibawa dia ke surau, ke musalla. Ustaz, ikut anakku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng untuk guru mengaji. Ini minyak lampu untuk obor. Ini rotan sebesar ibu jari di bola hempek. Nanti kalau anakku ni jahat, pukul dia. Begitu mengajar anak. Boleh tak yasinan di rumah orang yang meninggal dunia? Membaca yasin untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dipecah jadi 2, dicucukkan ke makam. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Abdullah bin Umar meninggal, dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat, bacakan 3 ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis di atas makamku. Itu dalil bacaan Quran sampai. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza khatimal Qur'ana wa in khatimul Qur'ana fa hasanun. Kalau sanggup dia mengkhatamkan sekhatam Quran 30 juz, elok. Kalau tak sanggup, bacakan hatinya Quran. Hati Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, inna lillah, mati je lah. Berapa banyak golongan sesat di Indonesia ni? Tak bisa dihitung. Asal keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tak pakai Quran, tak pakai sunnah, tak pakai ulama mazhab, sesat. Apa aja tanda-tanda yang sesat sudah digolongkan oleh MUI, melanggar 10 pasal. Tadi nanti di internet 10 ketetapan MUI tentang aliran sesat. Enter, tempel di dinding-dinding masjid. Di antaranya mengingkari rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Apa hukumnya membawa istri solat Jumat, menempatkannya di sop laki-laki? Perempuan solat Jumat tak wajib lagi solat zuhur. Letak sopnya di belakang laki-laki. Adapun diletakkan di situ bisa memutus sop. Tak benar, ikhtilat campur aduk, turun laknat Allah. Katanya anak udah diatur rezekinya, jadi untuk apa kita memakai KB lagi? Apa hukum pakai KB? KB terbagi 2. Yang satu namanya tanzimun nasal, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, boleh. Yang tak boleh tahdidun nasal, dibatasi. Steril, vasektomi, haram, tak boleh. Kecuali ibu yang sudah diponis oleh dokter, ibu kalau operasi ketiga kali mati, maka ibu harus disteril. Setelah steril, ibu tak bisa lagi mengandung punya anak. Si ibu pun sedih, suaminya tersenyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanyalah sama yang senyum itu. Mana saya tahu kenapa mereka senyum. Bagaimana kalau imam solat cepat Pak Ustaz? Batal, tak ada tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau, sembahyang kau tak sah. 3 kali disuruh Nabi ulang. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi mithlu ma syi'ta min syai'in ba'du. Pendek, sami Allahu liman hamidah. Ini ada sami Allahu liman hamidah. Kenapa Pak baca yang panjang? Rupanya nama bini Hamidah. Ada jamaah kalau sholat suaranya sampai kedengaran di samping kawan sebelah. Membaca ayat itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga sendiri. Tetap dibaca di mulut. Didengar telinga sendiri. Kalau ada orang sholat sampai didengar kawan di sebelahnya, 2 kemungkinan. Yang pertama jahil, kedua pokak. Tak boleh kalau nak kuat-kuat. Ketawa tu dalam. Apa hukumnya kalau imam sebelum baca usolli dia baca ayat dulu? Ayat apa dibacanya? Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi fi sudur minal jinnati wan nas. Supaya setan-setan lari kabur. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
Boleh tak pakai parfum yang di dalamnya mengandung alkohol? Hukum alkohol terbagi dua. Alkohol diambil dari korma, anggur. Anggur dipijak-pijak. Setelah dipijak-pijak, disaring airnya, dimasukkan ke botol, 7 hari 7 malam berbuih. Maka proses fermentasi, keluarlah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab, walaupun pakai alkohol sama alpukat dan almari aluminium, bukan bahasa Arab. Dah, setelah keluar alkohol tadi, diambil alkohol itu, itulah dijadikan sebagai untuk obat kesehatan segala macam. Apakah alkohol ini najis? Ulama terpecah menjadi dua. Yang pertama mengatakan najis, karena bunyi ayatnya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Maka dia najis, maka orang tak boleh pakai. Ini kelompok satu. Yang satu lagi mengatakan najis di situ bukan najis aini, bukan benda macam kencing, macam tai, kotoran, tapi najis perbuatan itu najis maknawi. Maka kelompok ini mengatakan alkohol tidak najis tapi racun. Jadi kalau ada orang pakai kau pakai alkohol itu najis, ini bukan najis aini, ini najis maknawi. Kalau alkoholnya dari saripati kurma, anggur, tapi ada alkohol yang dari babi. Alkohol dari babi itu sepakat semuanya najis. Babi, 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 babi berdoa, mana diterima? Saya dulu pernah pacaran, dan cewek yang saya pacari tersebut hamil. Bayi yang ada dalam perut si cewek itu kami gugurkan. Sekarang aku menyesal. Amalan apa yang baik? Andai kau hidup di negeri zaman Umar bin Khattab, kau akan dirajam. Kalau belum nikah tak dirajam. Ini mau main rajam aja. Dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani, surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Hukum ini tak dipakai sekarang. Lalu bagaimana cara kita? 3. Mamil muslimin yudhinu dzamban thumma yatatahhar, mandi. Mandi taubat. Aku berniat mandi taubat karena Allah, basah semua. Setelah itu usolli rak'ataini, usolli sunnatal hajat, usolli sunnatat taubat, rak'atain Allah Ta'ala. Semua astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak bersedekah, amal soleh, jangan tinggalkan solat berjamaah. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni. Bolehkah Ustaz bicara politik di masjid? Kalau tak bicara politik di masjid, maka politik akan diambil oleh orang luar masjid. Yang tak boleh itu, pilihlah saya, cobloslah saya. Adapun bicara politik, setiap bulan Ramadan saya khususkan satu judul malam Ramadan, politik Islam. Ada judul ceramah saya, politik Islam. Bagaimana tata cara mengangkat telunjuk saat tasyahud? Oh, panas dah. 3 jari ditekuk dan 1 dibuat di ujung bulat, yang ikut turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi sekali angkat sekali turun. La diangkat, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah. Mata menengok ujung telunjuk. Ketika tasyahud, mata menengok ujung telunjuk, menguatkan. Yang ditengok telunjuk awak, bukan tunjuk orang. Iko ditengoknya pula telunjuk orang. Berapa persen bagian untuk ambil zakat fitrah? Tak pakai persen. Membagi zakat fitrah tidak pakai asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf nanti amil kaya sekali. Tidak bagi per kepala. Kalau dibagi per kepala amil rugi sekali. Maka dimusyawarahkan bersama alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Jangan lupa melibatkan Babin Kamtipmas. Karena ini masalah duit, masalah beras, pasti orang akan emosi. Jika dia emosi, mengapa saya sikit? Datang Pak Polisi nyambut pistol. Iya. Kenapa terus? Dibagi secara musyawarah. Kemana jatuhnya harta waris anak yatim sebelum balik, sementara ibu kandungnya sudah menikah lagi?
Berapa harta bapaknya? Ini Pak Ustaz, sawit ada 3 kapling. Maka dicari wasi namanya, panggil wasi. Wasi, ya, kau jaga sawit ini sementara anak yatim ini dewasa. Setelah anak yatim dewasa, barulah si wasi mengatakan, hai anak yatim, ini punya bapak kau dulu. Itulah turun ayat haram memakan harta anak yatim. Maka haram memakan harta sawit ini kepada si wasi menjaga. Bolehkah si wasi mengambil upah? Boleh. Mana dalilnya? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau wasi kaya, maka jangan kau makan harta sawit anak yatim. Faman kana faqiran, tapi kalau dia fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia makan sesuai dengan kadarnya. Kira-kira orang kalau menjaga sawit 2 kapling, berapa cocoknya dikasih? Dia biasa cocoknya dikasih 1 juta, maka boleh dia ambil 1 juta. Lebih daripada itu haram. Kertas terakhir, bagaimana hukum orang zikir sepanjang malam tapi solat subuhnya kesiangan? Jahil bin goblok bin bahlul. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.